Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan nomor sengketa 2000-40-SI-KI /JBR-2 antara pemohon saudara Warno Suwira terhadap termohon pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Kecamatan Cikarang Barat pada hari Rabu 18 Mei 2022 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Para hadirin persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang sengketa informasi dengan nomor registrasi 2000-KI-A40-PSI-JBR-2 antara pemohon Warno Suwira terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Kecamatan Cikarang Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara panitera, silakan memanggil para pihak. Silakan kepada pemohon dan termohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih saudara panitera telah memanggil para pihak. Sebelum nanti diperiksa identitas para pihak, kita lihat saudara pemohon dan termohon hadir. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara pemohon dan termohon terhadap panggilan sidang kami. Dan karena ini adalah sidang yang pertama kalinya, saya mohon saudara panitera untuk membacakan tata tertib persidangan. Saya persilakan saudara panitera. Tata tertib dalam persidangan: 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli menyampaikan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitera atau petugas yang tugaskan untuk itu. 3. Hadirin sidang wajib bersikap tenang. 4. Hadirin sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dan atau merendahkan martabat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan yang ada. D. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya sidang. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan di atas merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikianlah tata tertib persidangan ini. Terima kasih saudara panitera. Agar persidangan ini nanti kesaksian para pihak itu bisa kita ambil dan kemudian itu bisa menjadi pertimbangan dalam memutuskan lanjutnya persidangan berikutnya, saya mohon
anggota majelis untuk memeriksa kehadiran pemohon. Di sini Saudara Warno sebagai individu, kemudian juga termohonnya pemerintah Kabupaten Bekasi, unit kerja Kecamatan Cikarang Barat. Saya persilakan anggota majelis. Baik, terima kasih Pak Majelis. Sudah ada di hadapan saya KTP atas nama Saudara Warno Suwira. Ya, ini alamat di Karangmelayu ya, Kelurahan Desa Karangmelayu, Kecamatan Karangmelayu. Ya, ini tidak ada lagi keterangan yang lain ya. Satu yang mohon atas pribadi. Kemudian dari pihak termohon ada surat kuasa yang ditandatangani oleh Saudara Dodi Gandhi STP MSI, Jabatan Camat Karang, memberikan kuasa kepada Saudara Junjun Rahmat. Pak Junjun Rahmat ya, jabatannya apa Pak Junjun? Bendahara di kecamatan itu ya. Ya, bisa dibuka sebentar itunya. Ya, terima kasih Pak Junjun ya. Biar kenal ya. Ini atas nama kecamatan ini Cikarang Barat yang ditangani oleh Pak Dodi ya. Ini memberikan kuasa untuk dan atas nama memberi kuasa menghadiri dan mengambil keputusan pada sengketa pada sidang sengketa informasi hari ini. Ya, silakan dilanjut Pak. Terima kasih anggota majelis. Saudara Warno ya, alamat kampung Pelaukan RT 01 dan seterusnya. Dalam catatan kami itu juga ada pemohon-pemohon atas nama perseorangan. Ada, kalau dalam register sebelumnya ada Sony Sofian Hadis, Budi Lipa dan lain-lain. Saudara kenal nama-nama itu? Kenal? Satu organisasi? Iya. Satu organisasi. Jadi sebetulnya saudara-saudara ini satu organisasi. Kemudian permohonannya atas nama pribadi-pribadi, begitu. Ya, tidak apa-apa. Itu memang fasilitas yang disediakan oleh undang-undang. Permohonan bisa atas nama perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Karena saudara sejak awal melakukan permohonannya, saya tanya pada saudara termohon, kalau di surat permohonannya itu yang nanda tangan Warno atau bukan? Secara pribadi. Warno. Nanti dia memang konsisten permohonannya atas nama pribadi. Jadi kalau permohonannya atas nama organisasi, sengketa atas nama pribadi nggak boleh. Begitupun sebaliknya, permohonan pribadi, sengketa organisasi juga nggak boleh. Ya. Jadi berarti saudara Warno ini konsisten sejak permohonan sampai sengketa itu atas nama pribadi. Nah, dalam pemeriksaan awal ini intinya bahwa legal standing para pihak itu harus terpenuhi. Yang pertama pemohon, legal standingnya itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama pemohonnya itu sah atau tidak. Nah, ini pemohonnya sudah sah atas nama pribadi, bisa membuktikan memiliki KTP. Kalau badan hukum kita akan periksa legalitas badan hukumnya. Ya. Tapi nanti saudara pemohon akan diperiksa satu hal lagi terkait legal standing saudara pemohon. Kalau dua-duanya terpenuhi, artinya terpenuhi nanti. Yang satunya lagi adalah jangka waktunya tepat atau tidak. Nanti saya akan dibantu oleh anggota majelis yang lain untuk memeriksa jangka waktu ya. Nah, kemudian yang kedua, legal standing termohon itu sederhana juga, badan publik. Ya, kemudian berkaitan dengan kewenangan kami itu adalah kewenangan relatif. Apakah badan publiknya ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi tingkat kabupaten kotanya sudah terbentuk atau belum? Ya. Nah, saudara, badan publik ini adalah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi belum ada komisi informasinya. Jadi kalau belum ada komisi informasi, sengketa bisa diajukan pada kabupaten kota yang jaraknya dekat atau setingkat lebih tinggi. Dan sekarang saudara pemohon mengajukan pada kami, artinya kewenangan relatif kami otomatis terpenuhi dan saudara legal standingnya sebagai badan publik terpenuhi. Ya. Nah, kemudian sebelum ke pewaktuan nanti
kita akhirkan ya. Kami ingin mengetahui juga apakah kewenangan ya, kewenangan mutlak kami itu terpenuhi atau tidak. Kewenangan mutlak kami adalah sengketa ini harus sengketa informasi atau dokumen yang dikuasai oleh saudara. Yang dikuasai itu artinya tentang Kecamatan Cikarang Barat atau tentang urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Cikarang Barat. Ya. Kalau tentang Cikarang Barat atau urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Cikarang Barat, maka kewenangan mutlak kami terpenuhi. Tinggal nanti satu lagi jangka waktu yang akan kita periksa ya. Baik. Yang pertama ya. Ya, kronologisnya Bapak sudah nggak? Ya, kalau di ya. Kalau di depan bar kronologisnya ya. Tadi surat kuasanya terpenuhi ya Pak ya. Tapi ini masukan buat Bapak dan Ibu ya. Di kabupaten kota kelazimannya adalah PPID itu untuk seluruh kecamatan adalah sekcam ya. Jadi sebetulnya dalam sengketa ini kalau dilihat fungsionalnya, fungsional ya, itu yang semestinya hadir itu adalah sekcam. Saya ingin bertanya ke sekcamnya kemana Pak? Setruk Pak. Oh, itu ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kemudian Pak Camat bapaknya setruk, mertuanya juga masuk rumah sakit tadi malam. Terus Pak Camat Pak Sekcam setruk pasang jantung Pak. Pak Camatnya juga setruk Pak Sekcam? Enggak, orang tuanya Pak Camat. Pak Camat. Oh ya, orang tuanya setruk dan ibunya, mertuanya sekarang dua-duanya di rumah Pak Camat, mertua sama terus Pak Sekcam setruk Pak, jadi sebelah dan punya jantung makanya. Alasan yang sangat manusiawi Pak. Betul, tadinya pas emang dulu seperti ini Pak Sekcam, Bu Sekcam yang paling Ya. kesal. Kalau saya berdoanya semoga Pak Sekcam lekas sembuh, Amin. orang tua Pak Camat lekas sembuh. Amin. Kalau sudah sembuh Pak Sekcam jadi kepala dinas, dan Pak Sudah Camatnya tua. Pak Sekcamnya jadi camat, maka jadi Sekcam. Ya. Dan ya. Siapa kamu? Baik, itu yang sangat manusiawi ya, saudara pemohon saya sudah bantu ya. Nah, untuk mengetahui sebetulnya kenapa diwakili oleh bendahara itu fungsional atau islamisasi Pak? Fungsional Pak. Fungsional. Ya. Ya. Baik, yang pertama ingin saya ketahui itu alasan ya, tapi alasan itu harus membuka kronologis ya. Ini alasan Anda melakukan sengketa informasi saudara pemohon, kenapa? Apakah tidak dijawab atau tidak puas terhadap jawaban? Tidak jawab Pak. Silakan. Tidak menanggapi keberatan mohon tidak dijawab. Pertama itu melakukan permohonan informasi pada Pak Sekcam. Itu ada jawaban nggak PPID Sekcamnya? Iya, benar. Tidak ada jawaban. Kemudian saudara keberatan kepada Pak Camat. Iya. Tidak dijawab juga. Tidak ada dijawab. Kalau tidak dengan alasan manusiawi tadi saya langsung tanya ke mereka, ya gimana badan publik tidak menjawab tugasnya seperti itu ya? Tapi mungkin saya nggak tahu ya apakah itu sudah PN atau apa ya. Tetapi berarti alasan saudara adalah tidak ditanggapi, bukan tidak puas terhadap tanggapannya. Iya, Ya. tidak. Nah, itu berarti sengketa. Ya. Kalau tidak puas terhadap tanggapan, saya nanya, kenapa Anda tidak puas terhadap jawaban itu? Nah, tapi itu tidak saya lakukan karena memang ini nggak dijawab, Pak. Bapak sangat kuat alasannya untuk melakukan sengketa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saudara mengajukan dokumennya. Saya bacakan ya. Program pelayanan administrasi, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kualitas SDM birokrasi, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, program peningkatan kualitas pelayanan publik dan perizinan, program peningkatan kualitas pelayanan publik, program kualitas pelayanan publik. Baik, ya.
Nah, kalau dilihat 8 program ini RKA dan TPA tahun 2020 betul? Kalau yang saya pelajari betul Pak. Ya, Betul. betul ya? Betul. Karena judulnya tadi RKA, KAK, DPA, DPA dan DPA perubahan program tahun 2020 seperti itu. Oke. Jadi gini Pak, kalau dokumennya Siap. saudara pemohon, apa bedanya RKA dengan DPA? Kalau RKA kan rencana kerja anggaran. Kalau DPA, Kalau DPA itu kan pengguna anggaran. baik. Kalau RKA-nya umpamanya tadi itu administrasi, pelayanan administrasi, kemudian itu jadi DPA, ada perubahan nggak? Atau isinya sama aja? Ada Hah? ada perubahan. Perubahannya di mana saudara? Perubahannya kayak itu kan kadang tadi udah disampaikan baru rencana. Kalau Anda punya DPA, dokumen DPA, kemudian punya dokumen RKA, cara menggunakan dokumen ini seperti apa saudara? Dipakai untuk apa? Ya dipelajari terlebih dahulu Pak. Baik, baik ya. Jadi gini saudara, dokumen RKA itu tidak pernah ditandatangan. Jadi itu dokumen yang tidak pernah sah, ya, karena nggak akan ada tanda tangan. Dia akan ditandatangan ketika sudah jadi DPA, baru ditandatangan, ya. Isinya sama persis. Nah, RKA yang ditolak tidak jadi DPA itu RKA yang dibuang, tidak disetujui, ya. Jadi kalau saudara butuh dokumen, kemudian kalau saya berpendapat DPA saja. Kecuali kalau saudara tadi jawabannya Pak, saya ingin melihat konsistensi dari perencanaan ke penganggaran. Tapi kami juga punya jawaban. Kalau ingin lihat konsistensi dari perencanaan ke anggaran, itu ada rencana tahunan yang ditetapkan jadi dokumen ditandatangan. Namanya apa? Renja. Punya renja nggak Pak? Punya. Ditandatangan renjanya. Tanda tangan. Tuh, jadi kalau mau melakukan analisis konsistensi dari perencanaan ke penganggaran, perencanaannya pakai renja, jangan DPA. Nah, kalau DPA nanti kebutuhannya ada untuk melihat apa? Detail kan? Di situ ada kegiatan, ada anggaran, ada target, ya, ada unit cost, ada total cost kan gitu. Baik ya. Jadi dengan demikian saya ajukan saja dalam forum ini agar dokumennya tidak terlalu rumit. Bagaimana kalau saudara kebutuhannya adalah DPA tahun 2020? DPA itu tahun 2020 pasti banyak. Ada berapa DPA? Program ada berapa? Program ada 8 Pak. Kegiatan? Kegiatan ini masih saya pelajari Pak. Mohon izin karena saya baru DPA itu kegiatan program? DPA program Pak. Program? Iya, kalau kegiatan itu ikut di dalam DPA Pak. Baik, berarti itu ada 8 DPA. Ya. 8 program Pak. 8 ya, karena DPA itu bentuknya program, berarti ada 8 DPA kan? Per program tadi. DPA 1 untuk 1 tahun. Ya, DPA itu kalau Bapak buat format 221, Iya. itu kan di situ ada programnya, Iya. ada anggarannya. Iya, betul. Nah, berarti ada 8 ya 8. program. Iya bisa 8 Ya. program itu. Betul. Iya. Nah, saudara butuh yang itu atau yang mana? Ya, berarti kalau menurut saya saudara itu cukup DPA Kecamatan Cikarang Barat tahun 2020. Rinciannya mungkin ini 8 program ini benar. Ya, begitu ya. Tidak perlu RKA-nya ya. Ya, baik. Oke. KAK itu kalau belanja barang dan jasa. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Belanja barang dan jasa. Dari 8 ini mana yang belanja barang dan jasa? Ada program pelayanan aplikasi Pak. Yang mana Pak? 1 ada KAK-nya nggak? Ada. 2. Karena KAK itu yang ketiga ya Pak ya? Untuk tahun 2020 Ada berapa KAK Bapak bikin? mohon izin waktu Pak. Baik ya, baik KAK ada ya.
DPA Kecamatan Cikarang Barat tahun 2020 dan KAK program ya. Ya, itu yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung ya Pak ya. Siap. Baik ya. Jadi kalau di situ disebut KAK berarti KAK yang ada ya. Ya, nanti saya redaksionalnya berarti diperbaiki bahwa permohonan informasi adalah DPA dan KAK di Kecamatan Cikarang Barat tahun 2020, gitu ya. Jadi ini jadi catatan ya. Itu permohonan dokumennya. Baik. Kemudian yang terakhir ya, saya mohon bantuan anggota majelis untuk melihat keuangan ini yang terakhir ya. Kalau ini lolos artinya bahwa ini memenuhi persyaratan untuk kita lakukan mediasi. Silakan anggota majelis. Otomatis kita lihat di lembar kronologis. Tadi Bapak tidak maaf. Tadi PPID Kecamatan Cikarang Barat tidak ada tanggapan tertulis ya, karena situasi dan kondisi yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Berarti kita berdasarkan menghitung waktu langsung berdasarkan ini yang ada di kronologis ya, karena tidak ada tanggapan dengan alasan yang telah disampaikan oleh Pak Bendahara tadi. Oke, kita lihat 7 Desember 2021 pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Pak Camat Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Nah, kalau dilihat berdasarkan peraturan Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Kecamatan Cikarang seharusnya gercep ya, memang seharusnya gercep gerak cepat untuk merespon. Ya, punya waktu 10 hari kerja Pak untuk menanggapi. Maksimal 10 hari kerja untuk menanggapi surat permohonan itu 21 Desember 2021. Tolong dicatat Pak, karena beberapa kali terjadi register yang sampai ke kami, badan publik itu menjawabnya itu telepon atau datang langsung, ada yang kayak gitu Pak. Tapi mohon, karena ini adalah persidangan, kalau tidak ada rekaman teleponnya, terus tidak ada rekaman percakapan saat datang, maka lebih baik jawab secara tertulis. Mau jawabannya kami menguasai atau kami tidak menguasai itu terserahlah. Yang penting merespon segera itu ya, secara tertulis. Kenapa secara tertulis? Jika ada sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Barat, itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi alat bukti. Kalau saya bilang alat bukti yang bisa bunyi di persidangan, bukan cenah, saurna, bukan begitu ya, gitu. Itu tolong titip ke Pak ini, mudah-mudahan Pak Danang terus mengikat Pak sebagaimana doa tadi Ketua Majelis ya. Oke. Udah ya, sampai 21 Desember 2021 itu berakhir waktu bagi badan publik untuk menanggapi permohonan informasi dari permohon. Karena tidak ada tanggapan, maka tanggal 29 Desember 2021 pemohon mengajukan surat kembali kepada Pak Camat. Surat yang sama diajukan kembali mungkin itu ya, karena tidak ada tanggapan dari Pak Camat. Oke, terlepas dari situasi kondisi kesehatan Pak Camat, tolong optimalkan fungsi PPID juga komponen PPID yang lain Pak, ya. Itu PPID itu kan banyak sebetulnya. PPID udah jalan Pak di Cikarang Barat. Itu maksimalkan itu ya. Jadi tidak terbawa dengan suasana mohon maaf tadi situasi kondisi dari aparat utama ya, Pupuhu Kecamatan Cikarang Barat. Optimalkan PPID gitu ya gitu. Oke, karena tidak ada tanggapan, sebenarnya Kabupaten Bekasi dalam hal ini Pak Camat Cikarang Barat punya waktu 30 hari kerja untuk menanggapi surat permohonan informasi tersebut. Surat dari Pak Warno itu bisa ditanggapi dalam waktu 30 hari kerja. 30 hari kerja sesudah 29 Desember maksimal 10, jadi saya coret-coret tadi sedih gitu ya, biar untuk edukasi juga. Bisa maksimal 30 hari kerja itu jatuh 10 Februari 2022. Nah, karena tidak ada sampai tanggal 10
10 Februari 2002 tidak ada tanggapan, maka kapan pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat? Menurut aturan regulasi yang tadi telah saya sampaikan, pemohon punya waktu 14 hari kerja mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke KI Jabar sejak tanggal berakhirnya 30 hari kerja Badan Publik untuk menjawab. Jadi sejak 10 Februari 2022 maju 14 hari kemudian, 14 hari kerja bukan kalender, 14 hari kerja sejak 10 Februari 2022 yaitu 2 Maret 2022. Nah, itu ya. Jadi pemohon berhak mengajukan sengketa itu antara waktu 10 Februari 2022 sampai 2 Maret 2022. Kita lihat kapan pemohon mengajukan penyelesaian sengketa ke KI Jabar sampai di register mengajukan sengketa itu ternyata 14 Februari 2022. Jadi kalau dilihat dari pewaktuan 14 Februari itu ada di kurun waktu antara 10 Februari 2022 sampai 2 Maret 2022. Kalau dilihat dari pewaktuan ini lolos Pak Ketua Majelis, bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Yuk, terima kasih. Terima kasih Ketua Majelis ya. Tadi disebut anggota majelis ya. Tadi itu dari 11 Februari sampai tanggal 2 Maret. Nah, kalau waktunya dekat kita bisa hitung, buktikan kalender bersama-sama ya. Tapi ini waktunya agak jauh di tengah ya, tanggal 14. Sehingga kalau ada kesalahan itu kalaupun kita agak salah menghitung 1 hari ya, merahnya nggak kelihatan atau biasanya 1 hari ya. Tapi ini kan dari tanggal 14 jauh lah ya, sehingga ini lolos dari jangka waktu. Dengan demikian legal standing pemohon sebagai individu permohonannya dari jangka waktu permohonan terhadap PPID, keberatan terhadap atasan PPID dan sengketa itu sesuai pewaktuannya. Jadi pemohon memiliki legal standing sebagai pemohon, saudara memiliki legal standing sebagai termohon, dan kami juga memiliki legal standing sebagai Komisi Informasi yang menerima, memeriksa dan memutus karena kewenangan relatif dan kewenangan mutlaknya terpenuhi ya. Dan demikian ini kita akan masuk pada tahap mediasi. Jadi sidang akan kita tunda, kemudian saudara melakukan mediasi. Putusan mediasi itu bersifat final dan mengikat. Artinya putusan mediasi itu tidak bisa dilakukan gugatan pada PT UN, kasasi PM nggak bisa, kecuali yang adjudikasi non litigasinya yang diselenggarakan oleh kami, ya. Dan saudara juga bisa memanfaatkan hasil persidangan tadi. Dokumen yang diminta adalah DPA dan KAK program tahun 2020. Kalau putusan mediasi saudara kemudian dengan pemohon itu menyepakati hal yang berbeda, tidak jauh dari dokumen ini, silakan kalau mediasi. Ternyata kebutuhan pemohonnya adalah tidak 8 program, 4 program, silakan. Tapi menurut saya 8 program juga tidak masalah ya, karena dokumen terbuka. Dan saya anjurkan mediasinya dilaksanakan hari ini. Ya, nanti hubungi saudara Panita. Ya. Dengan demikian sengketa informasi dengan nomor registrasi 2000-PSI-PSI-2-ROMAWI-2022 antara Warno Suwira terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Kecamatan Cikarang Barat dinyatakan ditunda untuk mediasi. Hadirin dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang. Silakan untuk menggunakan ruang sidang.